Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Kemungkinan seperti itu. Itu tadi Ketua Umum Ketum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono. Dia mewakili driver ojol menyampaikan tuntutan peserta aksi ke Istana Negara kemarin. Diketahui pengemudi ojek online berdemo menuntut kesejahteraan di Patung Kuda Merdeka Barat kemarin 27 Februari 2025. Mereka menuntut 3 hal, yaitu sanksi kepada aplikator yang melanggar regulasi, revisi potongan biaya aplikasi jadi maksimal 10%, dan penghapusan skema program promo. Demonstrasi ini jadi serangkaian aksi driver ojol memperjuangkan kesejahteraan pekerja lepas atau gig worker. Driver ojol itu bukan meminta kehidupan yang mewah, tapi kesejahteraan layaknya pekerja lainnya. Pasalnya, aturan potongan maksimal 20%, tapi fakta di lapangan malah hampir 50%. Gimana mereka nggak berdemo ya, udah macet-macetan mengangkut penumpang, yang dapat hasil gede aplikasi. Memperjuangkan kesejahteraan driver ojek online, itu yang mau kita obrolin di What's Trending bersama Lea Baneza. Ngomongin soal kesejahteraan tuh kayaknya nggak lepas ya dari status driver ojol yang masih mitra nih, bukan pekerja. Soal ini Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Emmanuel Ebenezer menyatakan kementeriannya tengah menyiapkan aturan perubahan status driver ojek online menjadi pekerja. Katanya sih legal standing driver jadi pekerja bakal diterbitkan setelah Lebaran. Mesti dikawal nih, bener nggak implementasinya nanti? Komentar yang pertama dari @papaxx. Bayangin keresahan rakyat selama ini sampai demo di mana-mana, cuma diketawain sama presiden sendiri. Dan semua orang yang hadir di sana yang mengatasnamakan wakil rakyat, tapi sama sekali tidak mewakili. Selanjutnya komentar dari @parxx. Katanya demo ojol gede-gedean nuntut THR. Tapi kok tadi gue mesen ojol gampang aja ya? Di jalan juga masih banyak ojol terima orderan. Ya iyalah, ngapain sih offbeat, mending cari duit. @dikaxx. Ojol mana bisa nuntut THR karena statusnya mitra, bukan karyawan. Jadi nggak tunduk sama UU Naker. @tentang XX. Apakah demo ojol ini bagian pengalihan isu dari Pertamina? @doxx. Ada yang demo, ada yang enggak. Realistis aja sih ya. @nuvuxx. Tolong perhatikan dan perbaiki nasib ojol. Lihatlah mereka demo terus tiap waktu. @rexx. Tinggal tunggu aja aplikasi-aplikasi ojol angkat kaki dari Indonesia kalau kayak gini. Mungkin pasar India lebih menggiurkan daripada pasar di Indonesia yang nuntut ini itu terus. Komentar yang terakhir dari Ronald XX. Mahasiswa demo Indonesia gelap. Anak Papua demo tolak MBG. Ojol demo nuntut Kemnaker. Anak SMA demo di sekolah. Karyawan swasta demo perusahaan. Kalau kondisi ini terjadi di waktu berdekatan, artinya apa kawan? Buat tahu gimana perjuangan para driver ojek online, ada reporter KBR Media Kalisa Putri yang tanya-tanya nih ke anggota Aliansi Pengemudi Online Bersatu, Ari Irong. Aku mau nanya nih Bu, tuntutan di aksi ojol 272 apa aja? Boleh dijelaskan nggak soal aksinya ini? Tuntutan dari kami sebenarnya nggak yang tinggi-tinggi, tidak muluk-muluk. Kami hanya ingin supaya akun slot Aceng itu dihapuskan aja, itu aja. Karena sangat merugikan bagi para driver yang lain yang tidak ikut slot itu tadi. Yang kita minta tuh hapuskan slot juga Aceng gitu. Kalau slot sama Aceng itu saya pribadi kan belum pernah ngikut ya. Belum pernah ngikut, hanya sekedar mendengar dari beberapa kawan-kawan. Jadi kalau slot sama Aceng itu memang orderan tidak putus itu orderan yang mereka bilang itu. Cuman di harganya itu hanya 5.600, kurang lebihnya seperti itu. Di harganya seperti itu. Nah, gimana selama ini tuntutannya? Apakah didengarkan Ibu? Belum pernah didengar. Belum. Hanya janji-janji aja sih. Seberapa penting sih isu ini ditindaklanjuti oleh pemerintah? Pengaruhnya ke kesejahteraan para driver itu seperti apa? Kayaknya sih kalau untuk
kita demo begini kan sudah berkali-kali juga. Sepertinya juga belum pernah itu kayaknya ada dari dalam gitu bahwa akan menjamin buat para drivernya gitu juga sepertinya belum ada gitu. Nah, seberapa besar potongan dari aplikator nih Bu? Berapa juga pendapatan yang biasanya dikantongi driver paling banyak? Setelah akun saya dulu sebelum ikut ada Aceng ya, sebelum ada Aceng saya 200-300 masih bisa megang. Bisa megang sekarang? Sekarang seringan zong. Perbaikan sistem ini seperti apa yang diharapkan para driver? Perbaikan kita sih pengennya itu tadi, tidak yang muluk-muluk itu tadi. Hanya supaya itu slot sama Aceng dihapus, supaya kita tuh bisa normal umumnya aja gitu. Ambil orderan, bawa orderan itu jadi normal kayak umumnya. Walaupun ya sekarang kan juga driver-driver tuh banyak ya, dari aplikasi manapun tuh banyak gitu. Cuma paling tidak bisa seperti kemarin gitu, nggak anjlok banget. Ini kan sangat anjlok. Nah, sudah coba protes ke aplikator nggak sih Bu? Responnya tuh gimana? Pernah, kita keliling di beberapa kantor aplikator ya, seperti Grab, Gojek, Maxim, apalagi ya waktu itu ya. Ya pokoknya yang itunya di situ ya. Itu tanggapan dari mereka akan mengkaji apa yang kita minta, tapi pada kenyataannya ya memang seperti ini aja, belum ada. Nah, kedepannya bakal ngelakuin aksi apa lagi supaya tuntutan didengarkan, mengingat sebentar lagi juga Ramadan? Ya, kalau di aksi ini nanti tidak didengarkan, mungkin karena kita juga menyambut bulan suci Ramadan ya, mungkin nanti masih kita bicarakan lagi, adanya nanti ada demo mungkin di setelah Lebaran. Jadi untuk bulan puasa ya kita menghormati yang di bulan puasa. Makasih banyak ya Bu. Buat tahu gimana perjuangan para driver ojek online, ada reporter KBR Media Kalisa Putri yang tanya-tanya nih ke anggota Aliansi Pengemudi Online Bersatu, Ari Irong. Aku mau nanya nih Bu, tuntutan di aksi ojol 272 apa aja? Boleh dijelaskan nggak soal aksinya ini? Tuntutan dari kami sebenarnya nggak yang tinggi-tinggi, tidak muluk-muluk. Kami hanya ingin supaya akun slot Aceng itu dihapuskan aja gitu aja, karena sangat merugikan bagi para driver yang lain yang tidak ikut slot itu tadi. Yang kita minta tuh hapuskan slot juga Aceng gitu. Kalau slot sama Aceng itu saya pribadi kan belum pernah ngikut ya, hanya sekedar mendengar dari beberapa kawan-kawan. Jadi kalau slot sama Aceng itu memang orderan tidak putus itu orderan yang mereka bilang itu. Cuman di harganya itu hanya 5.600 kurang lebihnya seperti itu. Di harganya di seperti itu. Nah, gimana selama ini tuntutannya? Apakah didengarkan Ibu? Belum pernah didengar. Belum. Hanya janji-janji aja sih. Seberapa penting sih isu ini ditindaklanjuti oleh pemerintah? Pengaruhnya ke kesejahteraan para driver itu seperti apa? Kayaknya sih kalau untuk kita demo begini kan sudah berkali-kali juga. Sepertinya juga belum pernah itu kayaknya ada dari dalam gitu bahwa akan menjamin buat para drivernya gitu juga sepertinya belum ada gitu. Nah, seberapa besar potongan dari aplikator nih Bu? Berapa juga pendapatan yang biasanya dikantongi driver paling banyak? Setelah akun saya dulu sebelum ikut ada Aceng ya, sebelum ada Aceng saya 200-300 masih bisa megang. Bisa megang sekarang? Sekarang seringan zong. Perbaikan sistem ini seperti apa yang diharapkan para driver? Perbaikan kita sih pengennya itu tadi, tidak yang muluk-muluk itu tadi. Hanya supaya itu slot sama Aceng dihapus, supaya kita tuh bisa normal umumnya aja gitu. Ambil orderan, bawa orderan itu jadi normal kayak umumnya. Walaupun ya sekarang kan juga driver-driver tuh banyak ya, dari aplikasi manapun tuh banyak gitu. Cuma paling tidak bisa seperti kemarin gitu, nggak anjlok banget. Ini kan sangat anjlok. Nah, sudah coba protes ke aplikator nggak sih Bu? Responnya tuh gimana? Pernah, kita keliling di beberapa kantor aplikator ya, seperti Grab, Gojek, Maxim, apalagi ya waktu itu ya. Ya pokoknya yang itunya di situ ya. Itu tanggapan dari mereka akan mengkaji apa yang kita minta, tapi pada kenyataannya ya memang seperti ini aja, belum ada. Nah, kedepannya bakal ngelakuin aksi apa lagi supaya tuntutan didengarkan, mengingat sebentar lagi juga Ramadan? Ya, kalau di aksi ini nanti tidak didengarkan, mungkin karena kita juga menyambut bulan suci Ramadan ya, mungkin nanti masih kita bicarakan lagi, adanya nanti ada demo mungkin di setelah Lebaran. Jadi untuk bulan puasa ya kita menghormati yang di bulan puasa. Makasih banyak ya Bu.
Selain ngobrol bareng Ari, Kalisa juga ngulik nih bagaimana sih kesejahteraan dari seorang pengemudi bareng driver ojol Diana. Bu, gimana sih kesejahteraan driver? Keluhan apa aja yang disuarakan driver? Aduh, banyak banget udah semuanya udah hancur lebur dah. Kalau dibilang sejahtera jauh dari kata sejahtera sekarang. Kayak ini harga 5.000, Aceng itu kan harga 5.000 sama harga slot juga sama potongan hampir 50% kita potongan kita sekarang. Pokoknya mau sejauh apapun kita ngantar ya kita, yang Aceng itu tapi kita 5.000. Kalau di customer kan beda harganya. Makanya kita cuma terima 5.000 aja. Kalau customer beda, harga normal. Kalau menurut Ibu seberapa penting sih aksi demonstrasi ini untuk menuntut pemerintah memperdulikan kesejahteraan driver? Penting banget lah, kan kita kan cuma minta nuntut hukum ya, kita minta wadah hukum supaya kita aplikator tuh nggak bisa ngatur-ngatur kita, harga kita dimain-mainin. Dulu kan kita sejahtera banget 2015, sekarang benar-benar kita tuh dibikin kayak budak banget. Untuk nyari uang 10.000 aja, 5.000 aja kita udah susah banget lah. Beda sama dulu ya, makanya kan anak-anak kepengennya balikin Gojek seperti awal gitu. Apalagi kan sekarang aplikasinya udah banyak, dari Gojek Aceng, Gojek Slot, belum lagi yang Gojek Weekend, belum lagi nanti katanya nongol Gojek Merah Putih. Jadi nggak ngerti sekarang arahannya mau kemana, semakin seenak-enaknya aja. Kalau dulu kan kita rata semuanya, nggak ada reguler platinum, nggak ada reguler basic, nggak ada reguler silver, pokoknya sama semua. Nah, gimana sih Bu pendapatan ojol selama ini, seberapa besar dampak masalah-masalah di aplikator berpengaruh pada pendapatan Ibu sendiri? Bermasalah lah, apalagi kalau Aceng itu kita dikasih minus, misalkan minus harus bayar, kita dapat minus 100.000 contohnya. Ya kita harus balikin 100.000 itu besok supaya kita dapat lagi uang lagi. Seperti itu. Jadi kita besok kita jong dulu narik. Karena kita harus balikin dulu uang yang 100.000 yang kemarin kita dapat tunai gitu. Oke, terakhir nih Bu, tuntutan dan harapan Ibu sendiri gimana buat kedepannya, khususnya buat Ramadan dan Lebaran besok? Mungkin berharap ada peningkatan kesejahteraan? Terus ada, setidaknya kita udah coba berkali-kali, kita udah minta-minta, sampai hari ini pun kita udah demo, udah minta-minta. Gak perlu THR lah, yang penting sejahtera aja deh driver. Balikin lagi potongannya kayak dulu lagi. Sekarang benar-benar kita benar-benar dibikin kayak budak lah sama aplikator. Oke, makasih banyak ya Bu. Ternyata masalah status pekerja gig itu nggak cuma ada di Indonesia, tapi udah jadi concern atau jadi perhatian global nih. Organisasi Perburuhan Internasional ILO juga ngebahas nih status gig worker secara global. Kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja PHIJSK, Kemnaker Indah Anggoro Putri, ILO telah mengklasifikasi driver ojol sebagai pekerja, bukan mitra. Sekarang saya udah bareng Program Officer ILO Indonesia dan Timor Leste, Abdul Hakim. Halo Pak. Halo Le. Pak, aku sebenarnya mau tanya terkait dengan ini kan belakangan driver ojek online itu kan menuntut kesejahteraan gitu ya Pak dari pemerintah. Yang awal tuh kemarin ada soal THR, yang sekarang itu ada meminta mengecilkan potongan yang dari 20% menjadi 10% gitu Pak. Nah mungkin melihat demonstrasi buruh yang menuntut kesejahteraan ini, ILO melihatnya seperti apa sih Pak? Yang pasti gini, yang pertama itu adalah bahwa ILO sampai tahun depan masih terus mendiskusikan tentang pekerja platform. Tahun lalu kami sudah menyebarkan kuesioner ke seluruh negara anggota dan sejumlah pendapat, pandangan sudah sudah dikumpulkan oleh kami dan itu sudah akan dibicarakan pada tanggal 10 sampai 20 Maret mendatang di Jenewa. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, kami tetap berpandangan bahwa setiap orang yang mendapatkan ataupun berusaha baik dengan gig, dengan platform maupun bukan, itu tetap punya hak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan dari apa? Perlindungan dari pertama dari paling gampang kecelakaan dan kesehatan kerja. Itu yang paling dasar. Lalu juga dari ketidaksetaraan atau dari diskriminasi, dari kerja paksa,
dari perburuan anak, ketidaksetaraan tadi ya, 5 isu mendasar, prinsip mendasar di tempat kerja. Itu 2. Nah, itu yang kami kemudian mendapatkan masukan dari banyak negara anggota bahwa semua jenis pekerjaan tetap harus menghormati 5 prinsip dasar itu. Dan itu artinya adalah bahwa setiap orang harus mendapatkan hak-hak itu pada saat mereka berusaha, apakah lewat platform ataupun bukan. Seperti itu. Jadi ketika jadi merujuk pada pandangan-pandangan itu, bahwa apa yang diminta oleh para pekerja platform terkait dengan penurunan biaya dan lain sebagainya, itu harus dibaca dengan menggunakan prinsip mendasar tadi. Penggunaan biaya itu kan akan memudahkan para pelakunya untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, kehidupan yang lebih layak. Lepas dari sampai saat ini ya Lea, ILO itu belum menetapkan apakah itu pekerja ataupun bukan ataupun mitra, tapi kami tetap melihat bahwa mereka itu adalah layak. Mereka harus mendapatkan hak-hak mereka. Apa hak-hak itu yang seperti tadi saya katakan. Jadi melihat kembali ke pertanyaanmu tadi, kalau teman-teman online atau platform itu menuntut atau meminta hak-hak untuk perbaikan, sepanjang itu sesuai dengan prinsip mendasar di tempat kerja dan hak-hak di tempat kerja, maka itu sangat layak dilakukan. Seperti itu, Lea. Pak, tadi aku mau sedikit memperjelas gitu ya Pak. Jadi ILO ini belum menetapkan pekerja gigs ekonomi atau driver ojol ini sebagai pekerja gitu ya Pak ya? Belum secara resmi belum, tapi kemarin kan tahun lalu kami mengeluarkan kuesioner. Dan dalam kuesioner itu juga dijelaskan bahwa bahwa ada praktik yang bersifat kemitraan, ada praktek yang bersifat juga pekerjaan. Kayak di negeri kayak di Singapura atau di negeri-negeri Skandinavia itu kan sudah menetapkan statusnya. Tapi kalau di ILO sendiri kan masih terus harus berdiskusi sampai kemudian kita insya Allah akhir tahun ini kita sudah punya ketetapan itu dan punya standar itu kayak gitu. Apakah dia pekerja atau belum? Tapi memang beratnya banyak jawaban itu mendorong agar itu ditetapkan menjadi pekerja. Seperti itu, Le. Oke, baik. Nah, Pak, ini kan sebenarnya yang jadi masalah itu kan kesejahteraannya gitu, masih sangat rendah gitu ya. Bahkan reporter di KBR sempat ada yang ngobrol sama driver ojol, ada yang mereka berdemo tapi bilangnya kita nggak muluk-muluk deh, cuman promo yang kita kemana aja 5.000 itu jangan ada lagi karena kita pendapatannya sangat kecil lah gitu. Apa kan kalau kata dia pendapatan sekarang tuh jeblok banget gitu. Nah, sebenarnya yang salah dari si ekonomi gigs ini terkait dengan standar hidup layak dan kesejahteraannya itu seperti apa sih Pak? Ya tadi ketika dia kemudian tidak menghormati prinsip-prinsip mendasar dan hak-hak di tempat kerja, dia kemudian menerapkan praktek perburuan anak, lalu ada kerja paksa, lalu tidak setara, tidak boleh berorganisasi, tidak ada K3, itu berarti kemudian dia melanggar. Dan itu kalau dia tidak melihat itu, maka dia kemudian bisa dinilai bahwa gig workers itu kesalahannya di situ, tidak melihat itu sebagai prinsip-prinsip mendasar dan hak-hak di tempat kerja. Bahwa hubungannya memang mungkin kan sampai kan masih melihat tuh kemitraan lah, seperti itu. Kalau mitra maka tidak layak, apakah tidak berkewajiban misalnya kayak gitu ya. Tapi itu berarti ada problem di situ. Ada problem dalam melihat persoalannya. Saya pikir kalau teman-teman ada dimanapun di seluruh dunia ya, para pengusaha platform atau pelaku platform itu mampu melihat dan mengembalikan atau merujuk kembali pada prinsip-prinsip mendasar dan hak di tempat kerja, itu akan memudahkan siapapun. Di praktek-praktek yang katakanlah justru merugikan satu pihak, itu pasti akan harus dikurangi dan juga bahkan harus dihapuskan.
Maka itu jawabannya. Oke, Pak, ini kan Kemnaker di Indonesia ini kan memberi janji lah gitu ya, Pak, sinyal-sinyal kalau status driver ini dari mitra bakal diubah gitu menjadi pekerja. Nah, sebenarnya seberapa penting sih Pak mungkin isu ini tuh perlu dikawal dan diperjuangkan ke depannya gitu? Yang pertama, kami di ILO Indonesia dan Timor Leste itu belum mendapatkan penjelasan ataupun informasi secara resmi ya. Jadi kita nggak bisa memberikan informasi tersebut, nggak bisa merespon informasi tersebut. Saya juga pernah mendengar tapi karena belum ada penjelasan resmi atau dokumen resmi, maka agak riskan kemudian kalau kami meresponnya karena nggak punya dasar yang kuat untuk merespon. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau status itu penting penting banget itu, karena disitulah sebenarnya ada banyak hal yang bisa disediakan atau dilakukan sesuai dengan kewajiban dan haknya. Jadi sebenarnya buat para pemberi kerja itu menjadi penting buat mereka untuk mengetahui apa hak dan kewajibannya. Itu juga dengan para pekerjanya sendiri. Nah, kalau mereka nggak punya status, sama kayak pacaran nggak ada statusnya, repot ya. Iya benar Pak. Itu namanya hubungan pasti harus clear. Hubungannya apa dan haknya apa, kewajibannya apa. Dan yang pasti sekali lagi itu harus merujuk pada prinsip-prinsip mendasar dan hak-hak di tempat kerja buat siapapun, baik buat pemberi kerja maupun yang pekerjanya sendiri. Oke, berarti dari pekerjanya juga harus sadar apa kewajiban dia dan haknya dia, begitu juga dengan pemberi kerjanya, perusahaannya gitu ya Pak ya? Betul, itu namanya ketika keduanya sadar, itu namanya harmonis kan? Pak, tapi kalau dari ILO sendiri melihat driver ojek online ini memenuhi syarat nggak sih Pak sebagai pekerja, atau mungkin ada peluang untuk diubah gitu statusnya dari mitra ke pekerja gitu? Kalau melihat atau merujuk pada dokumen-dokumen kami ya, pada dasarnya kelompok-kelompok yang ada dalam platform workers ini punya peluang besar untuk menjadi pekerja, punya peluang besar karena ada banyak komponen yang mereka penuhi untuk dapat disebut sebagai pekerja. Yang pertama adalah bahwa mereka mencari nafkah di sini. Yang kedua adalah bahwa mereka melakukan pekerjaannya sendiri dan ada pekerjaannya, serta ada permintaannya, ada perjanjiannya dan lain sebagainya. Itu yang kami tekuni, itu yang kami dapatkan dari riset-riset yang kemudian menjadi dasar bagi pengembangan kuesioner yang sudah dikirim kepada negara anggota dan sudah mendapatkan sejumlah respon dari negara-negara anggota itu. Tapi kalau ada anggapan begini gimana Pak? Kan jumlah driver ojek online itu kan jutaan gitu ya Pak ya, besar sekali gitu. Nah, ada anggapan kalau misalnya angka sebesar itu, pekerja sebesar itu, perusahaan mana yang sanggup untuk membayar tenaga kerjanya gitu, minimal dari upahnya dulu lah sesuai UMR gitu. Dianggapnya ya aplikatornya nggak akan mampu untuk membayar driver ojek online yang sebanyak itu gitu Pak. Apa itu bisa jadi alasan Pak? Tentu akan ada skema-skema terhadap sektor ini. Dan itu yang harus dipikirkan dan dibicarakan bersama antara aplikator maupun online workers, kerja online. Dan itu bagaimana bagusnya, bagaimana agar kedua belah pihak punya kemampuan yang sama untuk berbisnis atau berhubungan. Itu yang kemudian pasti akan dilakukan. Kan skemanya kan katakanlah banyak orang minta upah gitu ya. Yang paling skemanya bisa jadi, tapi saya sendiri sampai sekarang belum tahu ya, karena kami kan juga masih kami di ILO di Jenewa itu sedang membahas betul itu tentang hal itu. Dan tanggal 10 sampai 20 ini masih ada perbincangan yang cukup serius untuk membahas masalah itu. Berarti ini jadi yang sangat pentingnya juga gimana skema yang bisa menguntungkan kedua belah pihak gitu di tengah-tengah gitu ya Pak ya? Jalan tengah.
Oke, baik. Terima kasih ya Pak ya. Nah, soal bagaimana janji-janji pemerintah mau mengubah status mitra jadi pekerja dan usaha meningkatkan kesejahteraan driver ojol, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Pusat, Joko Setijowarno meragukan. Kenapa? Kita tanya langsung ya. Halo Pak Joko. Ya, Sehat Pak? alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Pak, aku mau tanya terkait dengan ini kan ojol demo gitu ya Pak ya. Mereka ada beberapa tuntutan gitu Pak. Misalnya revisi potongan biaya aplikasi gitu Pak dari 20% menjadi 10%. Terus juga kemarin-kemarin kan mereka juga masih menuntut soal pemberian THR ya Pak. Mungkin pertama minta tanggapannya dulu kali ya melihat dengan aksi-aksi ini seperti apa. Tidak sadar awal-awal itu kan diiming-imingi aja itu. Dulu ada spenduk gede 2016 di Jalan Sudirman. Mau jadi driver ojol bisa dapatkan sebulan 8 juta. Ada itu. Betul Nadiem dulu kan. Berbondong-bondong lah daftar pindah kerja. Bayangin zaman itu gaji manajer tuh 5 sampai 7 juta. Tiba-tiba 8 juta. Setelah daftar bukan 8 Pak, 12 juta per bulan, apa enggak tepuk kaki itu kan ya. Nah, tapi kan masa kemasan itu kan cuma setahun lebih. Iya, sebentar. Dan saya pada saat itu sudah bilang, ini hati-hati. Saya malah dibully lagi. Pak Joko tuh out, bukan ini zaman new. Ini kita out. Nah sudah saya biarin aja. Tambah lagi pencetusnya udah cemerlang jadikan menteri. Aduh. Ya, barang sudah bosok gini ya susah ya. Mau diapain? Kalau ide saya begini aja. Tapi mungkin nggak bisa nampung seluruhnya. Asmat itu di sana ojek tuh plat kuning Asmat itu. Ya udah Pemda DKI aja buat aplikasi sendiri plat kuning. Kenapa tujuannya plat kuning? Saya bilang karena BBM kita itu 93% dinikmati orang mampu. Nah di Jakarta public transportnya sudah bagus, bisa mengcover 90%. Ya, nah tetapi orang beralih juga sedikit karena sudah banyak naik motor, senang naik motor, beli satu rokok naik motor. Nah untuk Jakarta kita kan program utama pemerintah salah satunya ketahanan energi. BBM kita tuh impor loh, setengah lebih impor. Daripada begitu kan sudah sekarang untuk Jakarta terutama jangan kasih BBM subsidi. Jualnya pertalite dikurangi hanya untuk plat kuning saja. Sekalian nanti mengawasi keberadaan ojek ini tidak sembarangan parkir. Sekarang kan susah ngaturnya. Mau ke aplikator diam aja. Memang mengurangi pendapatan saya nggak bakal mau. Nah, tapi kalau sudah kendalikan pemerintah dengan perda, bisa mengendalikan, bisa menarik, mungkin 5%, 10% maksimal bisa. Kalau sekarang apa dasarnya memaksa mereka? Nggak ada. Karena ojek bukan angkutan umum. Perhubungan punya aturan dilanggar juga nggak apa-apa. Ini udah susah, udah rumit. Ya kita buat entitas baru aja, tapi ini butuh effort yang kuat. Tapi tidak bisa menampung seluruhnya. Tentunya ya selektif aja orang-orang yang tua-tua gitu ya, sudah nggak ada alternatif kerja lainnya. Jangan kayak sekarang kan saya pun bisa daftar jadi driver kan. Latar belakangnya apa itu perkiraan kemarin tuh menurut dari Goto itu katanya di Jakarta 2 juta mereka. Bayangin. Bisa jadi partai itu kan. Nah, harusnya itu tugas Kominfo mestinya. Dulu ya. Nah, Kominfo lepas tangan. Air matanya di perhubungan, mata airnya Kominfo. Tapi kan ini kalau misalnya kita ngomongin ojolnya sekarang gitu ya Pak, ini kan sistemnya statusnya mitra gitu ya Pak, bukan pekerja. Nah, ini mungkin perlu nggak sih Pak, mungkin perubahan status dari mitra jadi pekerja aja gitu biar tuntutannya dipenuhi. Nah, pekerja uang dari mana gaji mereka? 2 juta lebih loh itu. Yang 1 bulan ngeri tuh. Bahkan menurut aplikator yang asosiasi katanya 5 juta se-Indonesia. Urusan apa tuh yang karyawan 5 juta? Harus UMR lagi kan? Nah, uang dari mana? Itu nggak mungkin. Meskipun wamennya janji itu kita lihat aja benar nggak nanti PTR dapat regulasinya nggak ada itu. Pusing bin mumet itu. Bisa dikatakan ojol terus-terusan demo gitu ya Pak. Kalaupun demo juga kan ada gelombang offbeat gitu ya Pak. Jadi mereka nggak mau narik penumpang. Ini kan juga berpengaruh terhadap masyarakat. Nah ini mungkin buat ekosistem transportasi daringnya sendiri gimana sih Pak?
Enggak sih, kalau masyarakat Jakarta nggak ada itu, dia naik angkutan umum aja. Kan sudah saya bilang, angkutan umum Jakarta sudah meng-cover 90%. Coba di Jakarta, dari hunian manapun di Jakarta ya keluar, nggak sampai 500 meter mesti dapat angkutan umum kan? Jakarta ya, itu sudah bagus. Itu ya dia naik angkutan umum. Cuman kalau ada ojek lebih cepat, gitu aja. Kalau ada ya pindah dia. Itu. Tapi kan kita ada kemanusiaan bagaimana menata mereka. Ya tadi saya bilang buat aja ojek itu plat kuning membedakan biar sekalian untuk ketahanan energi di Jakarta, mengurangi subsidi tadi ya, BBM subsidi dinikmati orang mampu. Orang kita tuh nggak punya rumah tapi punya sepeda motor kan mampu dia. Pak, ini kan kalau misalnya kita ngelihat dari ojolnya sendiri kan ngomong tuntutannya nggak dipenuhin gitu ya Pak, nggak didengerin gitu. Nah, kira-kira mungkin melihat ini harusnya pemerintah meresponnya gimana Pak? Itu kan kalau saran Bapak kan tadi dari DKI aja gitu bikin plat kuning gitu. Ya, kalau daerah solusinya itu saya bilang jadikan plat kuning saja biar bisa mengatasi mereka. Dimulai dari Jakarta dulu aja. Tapi nggak bisa nampung semuanya, selektif aja kan benar-benar yang membutuhkan, terutama yang sudah agak tua-tua, nggak ada alternatif pekerjaan itu kan. Kita nggak mungkin terima semuanya. Kesalahannya ojol itu apa? Aplikator semuanya sebanyak-banyaknya jadi anggotanya. Ya akhirnya kan demandnya tetap, sementara supply-nya tinggi, tapi pembagiannya kecil. Makanya perlu pembatasan, itu tidak dilakukan. Pak, tapi ada kemungkinan pelanggaran nggak sih Pak dari aplikatornya sendiri? Kan kalau dari ojol-ojol bilangnya ada pelanggaran ya Pak, itu? Ya pelanggarannya pasal berapa? Makanya nggak tenang aja, karena regulasinya nggak kuat. Itu. Kalau sudah ada pelanggaran sejak dulu sudah ditindak kan, karena nggak kuat tadi. Pemerintah juga tidak mau ambil pusing. Ya karena di situ juga ada keluarga kerabatnya pejabat, mau gimana? Nah Pak, berarti mungkin perlu nggak Pak perubahan aturan gitu Pak? Apa yang mau diatur itu nggak ada regulasinya kok. Dia menyantau hukumnya di mana? Ojek bukan angkutan umum, di undang-undang nggak ada. Iya. Tapi bisa dilakukan oleh Perda. Perda umpamanya Jakarta ngelola Bajai, kan ada Perda kan? Di undang-undang kan tidak ada kan Bajai angkutan umum, tapi kan Pemda bisa. Karena sesuai kebutuhan ojek. Mungkin di Aceh nggak boleh ada ojek, karena bukan muhrimnya kan? Nggak syariah. Ya kan udah peraturan daerah aja. Dokar, itu Perda aja cukup yang mengatur. Oke, berarti bergantung sama daerah aja sekarang ya Pak ya, kalau dari pusat. Kebutuhannya, betul. Itu salah sejak awal, ibaratnya bayi itu lahirnya udah sunsang, susah kan? Iya. Dibiarkan, malah nimbrung lagi pejabatnya, keluarganya. Saya sudah ngomong, udah lama saya ngomong itu, saya hadapi aja pejabat-pejabat itu. Usulan saya, jangan dulu Pak, ya sudah. Saya bilang, apa, Asmat itu plat kuning, masa kita nggak bisa tuh, Asmat itu kata-kata kecil plat kuning, ojek. Saya bilang ojek loh ya, saya nggak bilang ojol. Ojek, online itu kan hanya sistem aja kan, kata kuncinya ojek. Bisa Asmat itu sejak, dia punya aturan sejak 2010, 2011 itu. Pakai kendaraan listrik lagi di sana. Oke, baik. Susah ini, pusing ini, tenang. Nah itu, tapi udah kemarin juga janji politik saya lihat itu. Ya gimana lagi ya. Makanya janji-janji itu jangan sembarangan janji lah. Berarti ya mesti lihat juga dulu ya Pak ya, gimana janji-janjinya bakal ditepati dan juga mungkin bagaimana pengaturan sistem ke depannya kali ya Pak ya, kalau misalnya memang iya, sekarang gini aja lah, pemerintah segera ciptakan lapangan pekerjaan ya, jadikan mereka transmigran umpamanya. Tapi transmigrannya yang enak, gak kayak dulu transmigran susah, rumahnya harus bagus, supaya ada layanan angkutan transmigran, mesti mau mereka pindah. Gitu, ciptakan lapangan pekerjaan di luar Jawa kan banyak itu kan, tapi dikasih yang layak, jangan kasih rumah enaknya saja kayak kandang ayam ya, jangan. Masa kasih rumah kayak kandang ayam, tahu maksudnya kandang ayam, kasih rumah itu nggak ada peralatannya, tidurnya di bawah itu. Transmigran kita kan begitu, kan nggak layak, kasihan, padahal disuruh jadi petani, disuruh pertanian, nah kan nggak benar, tapi nggak ada angkutan umumnya, lah jualnya sama siapa? Itu nggak pernah berbicara transportasi. Transportasi itu penting ya untuk Indonesia maju. Tanpa ada akses transportasi nggak bakalan nggak taruhan sama saya. Kalau sama-sama diberi usia 20 tahun lagi, benar nggak nanti? Ini masa kritis negara untuk menentukan 20 tahun ke depan. Karena saya bercerminnya dari Transjakarta. Transjakarta sekarang bagus itu. Itu karena 20 tahun yang lalu. Kalau Pak Setiawaso nggak didesak, nggak mau berbuat 20 tahun, nggak bakal Jakarta tuh seperti sekarang angkutan umumnya. Berarti memang pembenahan di bidang transportasi ini masih sangat diperlukan gitu ya Pak ya? Wah sangat, makanya saya kemarin protes satu pangkas memangkas. Nah ya itu tadi, saya protes aja, biar nanti saya menulis akses transportasi itu untuk mengatasi kemiskinan. Ayo tunjukkan sama saya daerah mana miskin, transportasinya bagus. Nggak ada. Meski daerah itu miskin, transportasinya buruk sekali.
Jalannya sudah buruk, apalagi angkutannya. Jalannya sudah bagus saja, angkutannya masih buruk. Buktinya angkutan pedesaan nggak ada. Jalannya bagus, angkutan nggak ada. Ya miskin terus ya. Ya benar. Orang miskin dipelihara. Karena logikanya, ini cerita lain ya, biar agak paham. Orang dikasih uang 500.000 per bulan. Dia hanya bisa bergerak radius 1 kilometer. Coba dikasih mobil angkutan pedesaan menuju kota kecamatan, dia jualan apa kecamatan pagi balik lagi, kan uangnya dapat ya, bisa hidup dia. Ya kalau nggak ada angkutan dia di situ aja mau beli siapa? Oh sama-sama miskin kok, ya kan? Tapi kok dia bawa hasil buminya dengan modal 500.000 tadi, dia beli modal, jual ke kecamatan kan mesti lihat kecamatan tuh ada pasar. Dia jualan situ dapat uang, balik lagi hanya dengan modal 500.000 rupiah bisa hidup. Itu ya. Iya, baik. Terima kasih ya Pak Joko ya. Terima kasih, sama-sama. Kelompok Pejuang Kemerdekaan Palestina Hamas menyerahkan 4 peti jenazah sandera ke Palang Merah Internasional ICRC untuk selanjutnya diberikan kepada pasukan pertahanan Israel IDF di perbatasan Karim Abu Salem, sedangkan pihak Israel membebaskan 620 tahanan Palestina. Israel telah mengkonfirmasi penerimaan jenazah. Melansir Al Jazeera, Israel bakal mengidentifikasikan jenazah tersebut. 620 tahanan yang dibebaskan Israel terdiri dari 151 warga Palestina. Mereka dibebaskan di tepi barat dan Yerusalem Timur. Lalu 445 warga Palestina lainnya adalah orang-orang yang diambil paksa dari Gaza. Mereka juga bakal dibebaskan. Sementara puluhan anak-anak dan perempuan lainnya akan dibebaskan sebagai ganti penyerahan 4 jenazah sandera. Kesepakatan tersebut tercapai setelah Israel melancarkan agresi ke Palestina. Lebih dari 48.000 orang meninggal, ribuan rumah dan fasilitas publik hancur. Juru bicara pemerintahan AS, Caroline Leavitt, mengumumkan Gedung Putih bakal memilih dan memutuskan siapa saja jurnalis dan media yang bakal diizinkan meliput kegiatan Presiden Donald Trump. Lantaran selama ini peliputan didominasi Reuters, CNN, ABC News, dan The New York Times. Leavitt memastikan kantor berita tersebut bakal tetap memiliki akses ke Gedung Putih, tapi Trump berkomitmen memberikan akses ke kantor berita lainnya. Pemerintahan Trump juga bakal mengambil kendali Asosiasi Koresponden Gedung Putih yang mengkoordinasikan rotasi outlet media. Sementara itu, Presiden Asosiasi Koresponden Gedung Putih, Eugene Daniels, mengatakan belum ada pemberitahuan apapun terkait perubahan sistem peliputan kegiatan Presiden Amerika Serikat. Dia juga mengkritik perubahan dan menganggap Trump pilih-pilih wartawan. Padahal di negara yang bebas, seharusnya pemimpin tidak boleh memilih tim pers sendiri. Nampaknya efisiensi anggaran tidak hanya terjadi di Indonesia lewat kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto. Hal serupa terjadi di Hong Kong. Pemerintah Hong Kong rencananya bakal melakukan pemutusan hubungan kerja PHK kepada 10.000 pegawai negeri sipil PNS. PHK ribuan PNS dilakukan demi menghemat anggaran negara. Menteri Keuangan Hong Kong Paul Chan mengatakan PHK bakal dimulai April 2027. Rencana PHK bakal diikuti pembekuan gaji pegawai sektor publik di tahun ini. Chan menganggap langkah PHK besar-besaran mampu memulihkan keseimbangan fiskal dan rekening operasional. Diperkirakan PHK bakal mengurangi pengeluaran negara sebesar 7%. Di sisi lain, Hong Kong bakal memanfaatkan AI dan teknologi robotika. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia berencana membentuk tim khusus yang bakal memastikan pengawasan peredaran bahan bakar minyak BBM sesuai spesifikasi. Sedangkan Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung bakal memperketat pengawasan peredaran BBM dengan melibatkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ditjen Migas ESDM. Pengetatan
pengawasan dilakukan setelah muncul keresahan di kalangan masyarakat terkait isu Pertalite dioplos Pertamax. Bahlil mengatakan tim pengawas bakal memberikan kepastian kepada masyarakat soal BBM yang dibeli sesuai spesifikasi dan harga. Di sisi lain, Bahlil juga mengatakan kalau kualitas BBM yang beredar di masyarakat saat ini sudah sesuai standar dan tidak dioplos. Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri juga mengklaim seluruh produk Pertamina telah memenuhi standar dan spesifikasi. Pertamina mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan pelayanan dan menjaga kualitas produk. Masih dari Jakarta, Kementerian Dalam Negeri Kemendagri mengungkap ada 16 daerah yang kesulitan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang PSU. Kesulitan terbesar terletak di anggaran. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk mengungkapkan belasan daerah membutuhkan bantuan anggaran setelah Mahkamah Konstitusi MK memutuskan perlu diadakannya PSU atas sengketa Pilkada serentak 2024. 16 daerah yang butuh suntikan dana adalah Provinsi Papua, Kabupaten Kepulauan Talaut, Kabupaten Buru, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Serang. Lalu ada Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Parigi Mutong, Kota Banjarbaru, Kota Palopo, dan Kota Sabang. Di sisi lain ada 8 daerah yang dinyatakan sanggup mendanai PSU, yaitu Kabupaten Bungo, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Magetan, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Bangai. Terakhir ke Goa, Sulawesi Selatan. Jemaah An-Natsir di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan telah menjalankan puasa di bulan Ramadan hari ini, Jumat 28 Februari 2025. Awal Ramadan ditentukan dengan pemantauan hilal dengan aplikasi di handphone. Melansir CNN, pemimpin jemaah An-Natsir, Ustadz Samiruddin Pademui mengatakan pihaknya berpegang ilmu dan metodologi dalam penentuan 1 Ramadan. Metode pemantauan yang digunakan adalah memantau fenomena alam seperti hujan, rintik, petir, angin kencang, dan pasang kodak air laut. Kata Samiruddin, saat ini perkembangan teknologi makin canggih dan ada aplikasi-aplikasi di handphone yang bisa mempermudah pengawasan fenomena tersebut. Samiruddin mengungkap dasar yang digunakan An-Natsir adalah ijma, konjungsi, new moon, pergantian bulan yang bisa dilihat pada pagi hari, tengah hari, sore hari, malam hari, atau subuh. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Itu tadi obrolan kita soal perjuangan driver ojol mencari asa kesejahteraan. Gimana hasilnya nanti kita kawal terus ya. Kalau kalian punya pendapat ataupun komentar terkait dengan isu ini, bisa ya dibagikan di kolom komentar di fitur platform mendengarkan podcast kesayangan kamu, dan juga bisa ya di kbrprime.id. Lea Vanessa mau pamit dulu, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.